Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tunanggraini dari NIM 22017051 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu Sosiologi, Pengarang dan Karya Sastra Pembaca. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra yang masalahnya yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Sosiologi karya sastra mengkaji isi karya sastra, tujuan serta hal-hal yang bersifat dalam karya sastra sosiologi. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan memperhatikan pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Sosiologi pengarang mengkaji status sosial dalam masyarakat, ideologi yang dianutnya, posisi pada masyarakat, juga hubungan dengan pembaca. Selain itu, pemahaman terhadap karya sastra melalui sosiologi pengarang membutuhkan data dan menginterpretasi. 2. Ideologi sosial pengarang. 3. Latar belakang sosial budaya pengarang. Sosial pengarang dalam masyarakat. Masyarakat pembaca yang dituju. 6. Mata pencarian sastrawan atau dasar ekonomi produksi sosial. Profesionalisme dan kepengarangan. 1. Sosial pengarang. Sosial pengarang disebut kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kompleks masyarakat. Status sosial pada dasarnya digolongkan menjadi 2, yaitu atribe status dan achieved status, actines status. Atribe status itu sendiri adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan masyarakat. Sedangkan achieve sendiri yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan cara memperjuangkan usaha, dan actines status yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang karena pemberian sebagai penghargaan, jasa, dan kelompok. 2. Ideologi sosial pengarang adalah sehimpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki atas kelompok orang yang menjadi dasar dalam mementukan sikap terhadap suatu kejadian. 3. Latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya itu sendiri adalah 5. Masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima di masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Memang dalam berkarya sastrawan yang tidak tergantung sepenuhnya dan menuruti secara pasif selera pandangan atau patron dan publiknya. Dalam hubungan antara pengarang sastrawan dengan masyarakat, Welek dan Weren pada tahun 1994 juga menjelaskan bahwa sastrawan mempengaruhi dan masyarakat. Seni sastra dalam ini tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. 6. Mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Pekerjaan rangkap bagi seorang sastrawan menyebabkan masalah profesionalisme dan kepengarangan. Di samping perangkat juga pengaruh dalam menciptakannya. 7. 2 tradisi kepengarangan di Indonesia, yaitu kajian sosiologi pengarang oleh Djokap Soemardjo. Djokap Soemardjo adalah seorang sastrawan yang telah melakukan kajian terhadap tradisi kepengarangan Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut terungkap bahwa dunia kepengarangan di Indonesia dapat dikatakan dilahirkan dari 2 dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. Di samping itu ditemukan dunia kedokteran dan dunia kepegawaian umum. Soemardjo pada tahun 1981. Data yang berkaitan dengan dunia karya sastra. Yang Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi sastra ini berangkat dari teori memisme Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan.
Sosiologi karya adalah pada isi karya sastra, tujuan serta hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri. Wilayah kajian sosiologi karya sastra. Wilayah kajian karya sastra sosiologi adalah isi karya sastra, tujuan serta hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi juga mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat, sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. 3. Perlawanan terhadap budaya patriarki dari konteks Indonesia dalam novel samaan, yaitu Telaah Sosiologi Karya Sastra. Sosiologi pembaca, dampak sosial karya sastra. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. 1. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastra. Dalam hubungan baru harus menciptakan cita rasa baru untuk dinikmati oleh publiknya. Dampak dan fungsi sosial karya sastra. Tugas dan fungsi penyair dalam masyarakat yaitu dulce ut until, berguna dan memberi nikmat atau sekaligus mengatakan hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, Lanwat atau Via Dinamo pada tahun 1979 membedakan adanya 3 pandangan dengan hubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi yang berfungsi sebagai pembaharu atau perombak. 2. Pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. 3. Pandangan yang bersifat kompromis. Dan yang terakhir yaitu